Pernah nggak sih kalian mikir untuk beli NVMe SSD dengan kapasitas yang besar? Atau justru kalau kalian mau rakit PC, kalian lebih pilih motherboard dengan slot M.2 yang banyak, tapi ujung-ujungnya slot M.2-nya tuh lebih banyak yang nganggur daripada yang dipakai. Sebenarnya, apa sih untung rugi jika kita membeli NVMe SSD dengan kapasitas yang langsung besar? Gua akan coba jawab dengan singkat di video ini. Oke, mari kita sepakati dulu ya. NVMe SSD yang kapasitasnya besar itu yang seperti apa? Kalau buat gue pribadi, NVMe SSD dengan kapasitas di atas 1 TB itu buat gue udah besar kapasitasnya. Jadi di atas 2 TB ya itu udah termasuk besar. Di sini konteksnya tuh untuk satu keping NVMe SSD ya. NVMe SSD sekarang satu kepingnya tuh udah banyak loh yang di atas 2 TB. Tapi ya memang banyak orang kalau ngerakit PC rata-rata ya rakitnya itu pakainya 512 GB atau ya sekarang udah mulai umum juga lah untuk kapasitas 1 TB. Sekalinya ada yang rakit dengan kapasitas yang gede, biasanya bukan pakai satu keping NVMe SSD, melainkan pakai 2 keping atau bahkan pakai 3 keping SSD. Bahkan PC gue sehari-hari aja itu menggunakan 2 keping SSD. Yang satunya itu 1 TB, yang satunya lagi 2 TB. Saat itu pun gue nggak kepikiran sama sekali untuk langsung beli NVMe SSD dengan kapasitas 4 TB. Lah, emang ada ya 4 TB? Ya, jelas ada. Bahkan sekarang yang 8 TB satu keping pun udah ada. SSD yang ada di gue ini pun kapasitasnya udah 4 TB. Ini adalah PNY XLR 8 CS3140. SSD ini punya beberapa varian sebetulnya, mulai dari 1 TB hingga 4 TB. Yang ada di gue ini versi 4 TB yang punya form factor M.2 2280 dengan interface NVMe PCIe Gen 4. SSD ini menggunakan controller dari Phison yaitu PS5018E18 dan udah memiliki DRAM cache. Sehingga latensi dari kecepatannya juga bakalan berjalan lebih konsisten berkat adanya DRAM cache ini. Flash memorinya juga udah 176 layer dari Micron dan ini udah 3D90 LC. Jadi termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya. Sequential read yang diklaim oleh si PNY ada di angka 7,5 GB per second untuk kecepatan read-nya. Sementara untuk write-nya, sequential itu ada di angka 6,8 GB per second. SSD ini punya endurance 3000 TBW dan punya garansi selama 5 tahun dari PNY Indonesia. SSD ini juga sebetulnya bisa digunakan kalau kalian memang punya PlayStation 5 atau mungkin nanti berencana mau upgrade ke PS5 Pro gitu. Dan kalian juga bisa kombinasikan SSD ini dengan cover heatsink dari PNY XLR 8. Yang mana cover heatsink ini memang didesain khusus untuk PlayStation 5. Kalian bisa menggunakan PS5 digital atau kalian bisa juga menggunakan PS5 Pro ya. Yang versi disk juga sebetulnya ya bisa-bisa aja sih. SSD yang satu ini tuh dia double side ya karena kapasitasnya memang gede di 4 TB dan kedua sisinya itu udah tertempel stiker, tapi stikernya ini bukan stiker graphene melainkan ya stiker biasa aja. Jadi sebetulnya sangat direkomendasikan apabila motherboard dari komputer kalian itu udah memiliki heatsink untuk slot M.2-nya. Tapi kalau nggak pakai heatsink sama sekali ya nanti kita bakalan lihat aja untuk performanya seperti apa. Kita balik lagi untuk ngomongin SSD dengan kapasitas yang besar dalam satu kepingnya. Sebetulnya apa sih kelebihan dari NVMe SSD yang kapasitasnya itu langsung besar? Jadi kalau kita langsung beli dengan kapasitas besar, apakah ada benefit yang bisa kita dapatkan? Jawabannya ya pasti ada sih. Karena dengan kita membeli kapasitas 4 TB langsung, itu kita bakalan mendapatkan TBW yang jauh lebih besar sebetulnya ketimbang kita beli versi 1 TB atau beli versi 2 TB. Contohnya, untuk PNY XLR 8 yang satu ini, dia tuh versi 1 TB-nya punya TBW di angka 700. Tapi kalau kita belinya yang 4 TB, dia punya TBW di angka 3000. Yang berarti kalau dikali 4 aja yang 1 TB, itu sebetulnya masih punya selisih 200 TBW. Lalu dengan kita menggunakan satu keping NVMe SSD, itu berarti kita nggak menggunakan banyak jalur PCIe LAN, atau kita nggak menggunakan banyak slot M.2. Chipset ataupun PCIe LAN dari CPU juga jadinya ya nggak perlu kerja lebih ekstra, karena jadinya kita cuma menggunakan 4 kali PCIe LAN aja untuk satu SSD ini. Kalau kita menggunakan 3 slot M.2 NVMe, tentu kita bakalan menggunakan 12 PCIe LAN, yang mungkin terbagi antara CPU dan juga chipset. Harga per gigabyte sebetulnya jadi lebih hemat juga untuk kelas NVMe Gen 4 SSD seperti ini yang kapasitasnya 4 TB ada di angka 4,8 sampai dengan 5 juta rupiah. Sementara versi 1 TB itu hampir 1,6 juta rupiah. Tapi tentu ada kekurangannya jika kita membeli NVMe SSD yang kapasitasnya itu langsung besar. Kekurangannya jelas harga yang harus dibayar di awal itu akan terasa lebih berat. Bayangin aja budget rakit PC kalian, ini berasumsi kalian ngerakit PC baru ya, itu 5 juta rupiahnya
atau hampir 5 juta rupiah, sekitar 4,8 juta rupiah, itu harus disisihkan hanya untuk storage aja. Jadi itu mungkin kenapa beberapa orang ya kalau rakit PC pertama kali bakalan pakai NVMe SSD 512 GB atau 1 TB aja, karena budget sisanya bisa difokuskan untuk CPU, GPU, motherboard, dan lain-lain. Jadi value-nya akan terasa sebetulnya jika memang sedari awal kalian udah memiliki kebutuhan untuk storage besar dan bisa memanfaatkan kelebihan yang udah disebutkan tadi. Contoh orang yang perlu storage besar itu sebetulnya siapa aja sih? Ya tentu pastinya konten kreator, habis itu rumah produksi. Gamer pun sebetulnya butuh-butuh aja, semisal memang mau koleksi game dan banyak game yang memang diinstal di komputernya. Jadi kapasitas gedenya tuh kepake bukan untuk arsip ya, tapi untuk file aktif yang memang tersimpan. Konteksnya berbeda. Untuk arsip ataupun backup, sebetulnya kalian masih tetap bisa menggunakan hard disk kok. Kalau bisa sih ya pakai NAS. Pertanyaannya, kalau kita pakai satu keping NVMe SSD yang kapasitasnya langsung besar seperti ini, itu berarti filenya tuh bakalan numpuk di local disk C semua dong. Mending pakai 2 SSD atau 3 SSD aja nggak sih biar partisinya itu udah lebih jelas? Awalnya juga gue berpikir begitu, makanya PC harian gue juga pakainya 2 keping SSD, 1 TB plus 2 TB. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, sebetulnya kan kita masih tetap bisa bikin partisi manual dengan NVMe SSD yang memang kapasitasnya udah gede sedari awal. Emangnya bisa? Ya bisa. Dan apakah kecepatannya nanti bakalan berpengaruh? Apakah kecepatannya bakalan turun? Ya udah, kita langsung uji aja SSD yang satu ini, baik sebelum dibikin partisi atau setelah dibikin 2 partisi, itu kira-kira ada perbedaan kecepatan atau enggak. Di sini juga gue bakalan menguji SSD-nya baik tanpa heatsink atau menggunakan heatsink bawaan dari motherboard. Motherboard yang gue gunakan di sini memang cukup high-end sebetulnya, yaitu Z790 Aorus Master, tapi ya heatsinknya sebetulnya rata-rata seperti heatsink bawaan motherboard lah. Dan harusnya cukup-cukup aja untuk NVMe PCIe Gen 4 SSD. Oke, kita mulai dari sequential read dan write-nya dulu untuk Crystal D-Smart. Meskipun untuk klaimnya itu ada di angka sekitar 7,5 GB per second, tapi pada pengujian gua ini, paling tinggi itu dapatnya di angka 7 GB per second. Ketika kalian bagi menjadi 2 partisi, itu dia ada penurunan. Tapi penurunannya itu nggak jauh ya, sekitar 6,9 GB per second. Ketika nggak pakai heatsink, itu dia bakalan turun lagi sedikit ke sekitar 6,6 GB per second. Tapi untuk kecepatan tulisnya atau write-nya, itu rata-rata hampir sama ya, sekitar 6,6 GB per second. Tapi kalau bisa kita simpulkan, kecepatan sekuensialnya ini baik menggunakan heatsink atau nggak menggunakan heatsink, itu kecepatannya mirip-mirip aja. Bahkan ketika kita udah bikin jadi 2 partisi, itu juga kecepatannya kurang lebih mirip-mirip aja. Partisi yang gue pakai di sini itu untuk C-nya ada di 1 TB, sementara untuk D-nya itu ada di 3 TB. Lalu untuk kecepatan random 4K Key 32T1. Ini ukuran filenya itu bakalan lebih kecil, tapi jumlah filenya yang memang banyak. Nah, di sini kecepatannya itu paling tinggi ada di angka 1,2 GB per second. Dapat angka segini tuh kalau misalkan kita pakai heatsink dan nggak dipartisi sama sekali. Kalau dijadiin 2 partisi, itu dia bakalan turun, tapi turunnya juga sedikit banget sih. Sekitar 1,1 GB per second, baik menggunakan heatsink ataupun nggak menggunakan heatsink. Perbedaannya itu antara dipartisi dan nggak dipartisi ada di kecepatan tulisnya untuk ini. Ketika kalian menggunakan 2 partisi, itu kecepatan tulisnya turun menjadi sekitar 930-an MB per second. Sementara ketika kalian pakai 1 partisi doang, itu kecepatan tulisnya tembus ke angka 1000 MB per second. Lalu untuk random transfer, di sini yang gue ambil adalah data dari rata-rata kecepatan tulis dan juga kecepatan bacanya. Rata-rata jika menggunakan 1 partisi dan menggunakan heatsink bawaan dari motherboard itu sekitar 1,7 GB per second. Sementara ketika kalian menggunakan 2 partisi dan menggunakan heatsink bawaan dari motherboard, kecepatannya juga nggak berbeda jauh, masih kurang lebih mirip-mirip aja. Yang berbeda justru kalau kalian nggak pakai heatsink, karena kecepatannya itu bakalan mulai inkonsisten di sini. Ini disebabkan karena temperaturnya yang memang udah lumayan tinggi ketika kalian nggak menggunakan heatsink bawaan dari motherboard. Meskipun di sini masih dalam batas operating temperatur dari NVMe SSD-nya sih. Kalau kalian nggak pakai heatsink dan partisinya itu cuma ada 1, maksimum temperatur ada di angka 72 derajat Celcius, sementara kalau dibikin jadi 2 partisi, dia bakalan jadi sedikit lebih panas di 78 derajat Celcius. Jadi direkomendasiin banget untuk menggunakan heatsink paling enggak bawaan dari motherboard, karena baik di partisi jadi 2 ataupun menggunakan 1 partisi aja, itu temperaturnya maksimal ada di sekitar 50-an aja. Nah, gue juga sempat ngetes untuk loading di Shadow of the Tomb Raider dan hasilnya semuanya itu kurang lebih mirip-mirip aja. Jadi kalau misalkan kalian pakai SSD yang kapasitasnya gede buat loading game atau main game, gue rasa nggak bakalan ke notice sama sekali.
Oke, segitu aja mungkin yang bisa gue jelaskan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan kalian yang memang bertanya-tanya sejauh ini kira-kira kalau NVMe SSD dibikin partisi itu bakalan punya pengaruh atau enggak. Ya, di sini sih pengaruhnya memang nggak besar ya, cenderung bahkan nggak ada perubahan sama sekali karena memang kualitas SSD yang ditawarkan oleh PNY XLR8 CS3140 ini emang punya kualitas yang termasuk baik. Dan kalau kalian tertarik dengan SSD yang satu ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Gue juga mau ingetin untuk produk-produknya PNY mulai dari kartu grafis, SSD, memori, flash drive, dan micro SD itu sekarang didistribusikan secara resmi oleh PT iMedia Device alias IMD. Jadi pastikan untuk beli produk-produknya PNY dengan garansi yang resmi. Jangan lupa subscribe, gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.